Oke, kali ini kita akan bongkar laporan keuangan PT Wahana Otomitra Multiarta atau yang kita kenal sebagai WOMF. Khususnya untuk Anda para investor yang lagi melirik saham ini, nah ini pas banget. Kita akan lihat bareng-bareng gimana sih kondisi keuangan mereka di tahun 2025 dan apa cerita di balik angka-angka yang mereka sajikan. Baik, jadi ini dia peta jalan kita. Pertama kita lihat gambaran besarnya. Lalu kita bedah apa yang jadi mesin pertumbuhannya dan dari mana bahan bakarnya. Setelah itu kita masuk ke bagian obligasi dan terakhir kita timbang-timbang antara valuasi dan risikonya. Langsung saja ya. Oke, kita langsung ke poin utamanya ya. Kalau kita lihat neraca keuangan WOMFI untuk 2025, ada satu kata yang langsung kelihatan, ekspansi. Tapi seberapa besar sih ekspansinya? Yuk kita lihat angkanya. Nah, coba Anda perhatikan tabel ini. Kelihatan jelas kan? Aset naik, liabilitas naik, ekuitas juga ikut naik. Semuanya tumbuh. Ini sinyal yang kuat banget kalau WOMF lagi ngebut buat ekspansi. Tapi tentu saja ada cerita di balik pertumbuhan ini. Oke, sekarang kita bedah mesin pertumbuhannya aset. Jadi dari mana datangnya semua pertumbuhan ini? Coba lihat angka ini. Plus 422 miliar rupiah. Itu kenaikan aset mereka hanya dalam 1 tahun. Ini bukan angka kecil loh. Ini menunjukkan seberapa serius mereka dalam melakukan ekspansi. Dan ternyata ini dia, jantung bisnisnya WMF. Pertumbuhan aset ini sebagian besar datang dari piutang pembiayaan. Gampangnya gini, mereka makin banyak kasih pinjaman ke konsumen. Nah, inilah mesin utama yang ngegas pertumbuhan perusahaan. Nah, setiap mesin kan butuh bahan bakar ya. Kalau mesinnya adalah pinjaman yang makin banyak, pertanyaannya bensinnya dari mana? Dari mana dana untuk membiayai semua ini? Jawabannya ada di liabilitas. Lihat saja, liabilitas mereka naik lebih dari 331 miliar rupiah. Betul, Anda nggak salah baca. Sebagian besar bahan bakar ekspansi ini datangnya dari utang. Kalau kita pecah lagi, sumber utangnya itu ada 2. Pertama dari utang bank, yang kedua dari utang obligasi. Dua-duanya naik cukup signifikan. Ini jelas bukan kebetulan. Ini adalah strategi pendanaan yang agresif dan sudah direncanakan. Sekarang, yuk kita fokus ke salah satunya, utang obligasi. Kenapa ini penting? Karena ini bisa kasih kita petunjuk soal strategi jangka panjang WMF. Lihat, di tahun 2025 mereka nerbitin 2 obligasi baru. Totalnya 1,5 triliun rupiah. Wow! Dana segar sebesar ini tentu saja langsung disuntikan lagi buat memperkuat bisnis pembiayaan mereka. Oke, dari semua angka tadi, sekarang kita sampai di pertanyaan paling penting buat investor. Valuasi versus resiko pertumbuhannya. Apakah pertumbuhan yang kelihatannya bagus ini sepadan dengan risikonya? Nah, ini dia intinya. Pertanyaannya, apakah valuasi WOMF saat ini sepadan dengan pertumbuhan dan juga resiko yang kita lihat tadi? Kita harus timbang nih sisi positif dari ekspansinya dengan sisi lain, yaitu peningkatan utang atau leverage. Karena ya dalam investasi nggak ada makan siang gratis kan. Jadi ini seperti 2 sisi mata uang. Di satu sisi, indikator pertumbuhannya kelihatan oke banget. Aset total naik, ekuitas pemilik tumbuh, bisnis intinya berekspansi. Tapi di sisi lain ada faktor risikonya. Liabilitas total juga naik, artinya leverage atau utangnya makin besar, dan mereka jadi makin tergantung sama pendanaan dari utang. Jadi, poin utamanya adalah ini. WMF lagi ngejar strategi pertumbuhan yang super agresif dan ini didanai oleh utang. Perlu dicatat, ini bukan pertumbuhan yang terjadi begitu saja. Ini adalah pilihan sadar. Mereka sengaja pakai utang sebagai bensin untuk ngebut, menukar sedikit rasa aman dengan potensi pertumbuhan yang lebih kencang. Nah, untuk para investor, pertanyaannya jadi bukan cuma soal apakah perusahaan ini tumbuh, tapi lebih ke seperti apa kualitas dan keberlanjutan pertumbuhan ini. Jadi pertanyaan terakhirnya untuk Anda, apakah imbal hasil potensial dari strategi agresif ini cukup untuk mengimbangi risiko dari utang yang makin menumpuk? Jawaban dari pertanyaan itu yang akan menentukan apakah WMF cocok untuk portofolio Anda.